Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaspi Warehan dari kelas PJKRD dengan NIM 220301502108. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu pengertian moral dan spiritual, karakteristik moral dan spiritual, faktor yang mempengaruhi moral peserta didik, dan yang terakhir proses perkembangan moral dan spiritual. Baik, langsung saja pada penjelasan yang pertama yaitu pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan merupakan perkembangan moral, sebab perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Selanjutnya yaitu pengertian spiritual. Spiritualitas artinya kepercayaan pada sesuatu yang berada di luar diri, misalnya tradisi agama. Selain dengan Tuhan, kepercayaan juga melibatkan hubungan individu dengan sesama maupun dunia secara keseluruhan. Spiritualitas juga kerap dikaitkan dengan pencarian jati diri dan makna hidup. Kata sifat spiritual berasal dari kata Latin spiritualis yang berarti of the spirit atau kerohanian. Selanjutnya yaitu karakteristik moral dan spiritual. Yang pertama, karakteristik perkembangan moral. Lawrence Kohlberg mengkategorisasi dan mengklasifikasi respon yang dimunculkan ke dalam 6 tahap perkembangan moral yang berbeda. Keenam tahapan tersebut dibagi ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia sekolah. Tahap meitik literal faith yang dimulai usia 7-11 tahun. Menurut Fowler dalam Desmita (2009-281) berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya. Anak-anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Yang ketiga yaitu karakteristik perkembangan spiritualitas remaja. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada awal masa anak-anak ketika mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, Tuhan dibayangkan sebagai person yang berada di awan, maka pada masa remaja mereka mungkin berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensi. Selanjutnya kita beralih ke faktor-faktor. Yang pertama yaitu faktor tingkat harmonisasi hubungan antara orang tua dan anak. Yang kedua, faktor seberapa banyak model atau orang-orang dewasa yang simpatik, teman-teman, orang-orang yang terkenal, dan hal-hal lain yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran-gambaran ideal. Yang ketiga, faktor lingkungan memegang peranan penting di antara segala unsur lingkungan sosial yang berpengaruh. Yang tampaknya sangat penting adalah unsur lingkungan hidup manusia yang langsung dikenal atau dihadapi oleh seseorang sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Yang keempat, faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan moral adalah tingkat penalaran. Perkembangan moral yang sifatnya penalaran menurut Kohlberg dipengaruhi oleh perkembangan nalar sebagaimana dikemukakan oleh Piaget. Makin tinggi tingkat penalaran seseorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget, makin tinggi pula tingkat moral seseorang. Yang kelima, faktor interaksi sosial dalam memberi kesempatan kepada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Selanjutnya kita beralih ke proses perkembangan moral peserta didik. Orientasi kepatuhan dan hukuman pemahaman anak tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas.
Orientasi hedonistik instrumental, suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri. Orientasi anak yang baik, tindakan berorientasikan pada orang lain, suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. Orientasi kata hati, kebenaran ditemukan oleh kata hati sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Orientasi keteraturan dan otoritas, perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban dan menghormati otoritas dan memelihara ketertiban sosial. Orientasi kontrol sosial legalistik, ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Perbuatan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita membahas proses perkembangan spiritual peserta didik. Tahap primo faith, tahap kepercayaan ini terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Tahap maitic literal faith dimulai pada usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini sesuai dengan tahap kognitifnya. Anak secara sistematis mulai mengambil makna dan tradisi masyarakatnya. Tahap intuitif projektif yang berlangsung antara 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini kepercayaan anak bersifat peniruan. Tahap individuatif reflektif faith yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini dimulai muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Tahap sintetik konvensional faith yang terjadi pada usia 12 akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Tahap konjuktif faith disebut juga paradoksikal atau consolidation faith yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Sekian materi yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.